Kita lanjutkan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus, buku pembelian dan buku pengeluaran kas. Ya. Formatnya saudara juga bisa melihat di halaman 45. Ya. Jurnal pembelian sama nak, kolomnya ada mencatat tanggal terjadinya transaksi, nomor bukti, keterangan, dan kolom debit kredit jadi satu yang namanya di debit akun pembelian, kredit utang usaha. Ya, sama seperti halnya jurnal khusus penjualan secara harian, langsung dipindah ke buku pembantu utang, ya, buku pembantu utang, dan secara periodik, ya, totalnya kita pindahkan ke akun pembelian dan utang usaha. Untuk format jurnal atau buku pengeluaran kas, sama nak, ada tanggal mencatat terjadinya transaksi, nomor bukti, keterangan, referensi, dan debit kreditnya dipisahkan. Ya, kolom debit itu ada akun pembelian kalau ada transaksi pengeluaran kas atau pembelian secara tunai. Kemudian utang usaha kalau ada transaksi pelunasan utang. Dan lain-lain, ya, karena sangat mungkin perusahaan misalnya membeli perlengkapan dan sebagainya, ya, secara tunai, sehingga dimasukkan ke kolom lain-lain, nama akunnya apa, jumlahnya berapa. Kemudian di kolom kredit, karena ini pengeluaran kas, maka kolom kredit yang pertama adalah akun kas. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom akun potongan pembelian. Secara harian juga kita pindah bukukan ke buku besar pembantu utang, ya, yang terkait, dan kemudian secara periodik jumlahnya kita masukkan ke buku besar induk terkait. Kita pelajari contoh di mulai halaman 50. Transaksi yang pertama tanggal 2 April, perusahaan membeli barang dari PT A karena ada syarat, ya, kapan harus dibayar, maka kita catat dalam buku atau jurnal pembelian. Saudara lihat di halaman 51. Dan pada tanggal yang sama, kita pindah bukukan ke akun buku besar pembantu utang atas nama PT A. Berikutnya tanggal 5, mengembalikan barang yang dibeli dari PT A, ya, sehingga kita catat dalam jurnal umum. Dan jangan lupa pada tanggal yang sama, kita pindah bukukan ke buku besar pembantu atas nama PT A. Tanggal 6, dibayar pada PT B, transaksi pembelian yang sudah dilakukan periode sebelumnya dan sudah jatuh tempo. Sehingga tidak ada potongan. Transaksi ini kita catat dalam buku jurnal pembelian pengeluaran kas. Saudara lihat di halaman 52, nah, yang di atas. PT B, pelunasan utang sehingga utang di debit, kas di kolom kredit. Berikutnya, membayar PT A atas pembelian barang dagang, ya, tanggal 10. Saudara lihat pembayarannya pada periode masa potongan, ya, sehingga akan ada potongan pembelian dan jumlah yang dibayar. Kita lihat saldo akun buku besar pembantu utang yang ada di halaman 52 atas nama PT A, saldonya kan tinggal 1.800.000. Sehingga saudara lihat, nak, di jurnal atau buku pengeluaran kas, utang dagangnya sebesar saldo terutang 1.800.000, kreditnya kas dan potongan penjualan, potongan pembelian, ya, sebesar 2% dari 1.800.000. Tanggal 15, membeli barang dagang dari UD Santoso karena ada syarat, maka kita masukkan ke
buku pembelian atau pembelian, dan pada tanggal yang sama kita pindah bukukan ke buku besar pembantu utang atas nama Ude Santoso. Ada di halaman 52. Transaksi tanggal 16, perusahaan membayar biaya angkut barang yang dibeli dari Ude Santoso. Nah, sehingga kita masukkan dalam buku pengeluaran kas. Saudara lihat nak di halaman 52. Ya, dimasukkan kolom lain-lain. Ya, nama akunnya adalah biaya angkut. Ya, sebesar yang dibayarkan, kreditnya akun kas. Ya. Berikutnya tanggal 22 membeli perlengkapan secara kredit. Ya, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 750.000, maka kita bisa mencatat di buku pembelian, kita masukkan ke kolom lain-lain, ya. Berikutnya tanggal 23 membeli barang dagang secara tunai, maka kita masukkan dalam buku atau jurnal pengeluaran kas, ya. Saudara lihat di halaman 52. Ya, pembelian tunai. Mestinya ada kolom akun pembelian ya nak ya, di situ kreditnya kas. Yang terakhir membeli barang dagang pada PTB karena ada syarat, maka dimasukkan dalam jurnal pembelian. Kita lihat di halaman 51. Baik. Sama seperti yang kita lakukan pada saat jurnal penjualan dan penerimaan kas, saldo akun utang dagang, lihat di halaman 51 nak, setelah semua ayat jurnal kita posting ke akun tersebut, itu harus sama dengan saldo rekapan saldo akun buku besar pembantu utang. Ya, saudara lihat saldo utang dagang 5.750. Rekapitulasi buku besar pembantu utang, saudara lihat di halaman 53 atas nak. PTA tidak punya saldo, PTB ada saldo, Toko X ada saldo, Ude Santoso ada saldo. Kita jumlahkan, jumlahnya saudara lihat sama dengan saldo akun buku besar utang dagang.